Iya, masih di zona bisnis Gun Soli ya. Senang banget Indi bisa kembali hadir menyapa Gun Soli semua di kesempatan siang hari ini dan kalau Anda bersama kami di zona bisnis di media sosial, kami janjikan akan ada Pastor Budi kembali hadir di sini ya. Udah lama banget beliau tidak menyapa Gun Somli di zona bisnis berapa bulan ini. Saya mau sapa dulu. Pastor Budi apa kabar? Halo Indi, kabar baik? Udah 1 tahun ya sejak tahun lalu. Dari Desember kayaknya November ya Pastor ya. Terakhir Ya, senang banget Pastor bisa kembali menyapa Pastor di kesempatan siang hari ini. Dan today kita punya satu tema yang sangat menarik menurut saya karena kita akan selalu berhadapan dengan hal ini. Especially kalau kita ada di iman Kristen ya, Pastor ya. Pastor, eh, ini dulu deh kabarnya Pastor. kabar baik, sehat, puji Tuhan. Nah, aktivitasnya juga lancar ya. Ini, kalau yang ada di kepala pastor nih, sebagai seorang leader dan yes of course juga pebisnis ya, bagaimana Pastor Budi memaknai satu pernyataan masuk akal belum tentu benar dalam kehidupan sehari-hari, Pastor boleh. Oke Um, Indi, langsung masuk ke Indi ya. yes, ya. Apa yang masuk akal belum tentu benar, ya memang begitu. Mhm, Artinya kita harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Nah, hidup ini kan tiap hari banyak keputusan, keputusan kecil, mhm. keputusan besar. Ya. Keputusan kecil, pagi hari kita mau bangun apa enggak, maksudnya mau turun dari tempat tidur apa enggak. Mhm, Hari ini kita mau pakai baju apa, mau makan apa, mau berangkat kerja naik apa, lewat mana, keputusan-keputusan kecil. Keputusan yang lebih besar, memilih pekerjaan apa, memilih sekolah apa, bidang studi apa, menikah dengan siapa, bergereja di mana, pokoknya hidup itu banyak keputusan. Nah, mhm. logikanya atau apa namanya kecenderungannya manusia hanya menggunakan akal. Nanti kita bicara soal akal ya. Akal ini dari Yes. Tuhan sih. Mhm, Cuman harus diberi warning karena apa yang masuk akal belum tentu benar. Itu kan seperti Amsal 14 ayat 12. mhm, Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi mhm, orang pikir ini jalan yang benar. mhm. Nggak taunya ujungnya menuju maut. Jadi ya intinya kita harus berhati-hati, harus aware ya bahwa nggak selalu apa yang kita pikirkan itu benar, Yes. itu pasti benar. Apa yang masuk akal nggak selalu benar gitu. Ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan sebelum kita membuat suatu keputusan, terutama keputusan-keputusan besar lah ya, yang punya konsekuensi Yes. panjang dalam kehidupan kita ya kan. Kalau Anda datang ke pesta, salah kostum, semua tiba-tiba pakai baju kostumnya putih. Kamu Mhm, nggak baca undangannya, kamu datang pakai baju hitam. Ya mhm, udah, paling hari itu kamu diketawain banyak orang salah kostum gitu aja kan. mhm, mhm, Um, Anda diundang makan temanmu jam 6, tapi kamu ingatnya jam 7. Kamu datang jam 7, makan udah habis, ya udah. Tapi kan dalam hidup ada banyak keputusan-keputusan yang konsekuensinya panjang gitu. Nah, mhm, artinya ya dalam hal keputusan-keputusan besar inilah yang kita benar-benar harus mempertimbangkan banyak hal mhm. sehingga kita nggak salah dalam membuat keputusan. Itu intinya begitu, Indi. Siap. Ya, Pastor. Baik, terkait dengan yang Pastor jelaskan tadi ya, especially untuk iman Kristen, ada kalanya banyak keputusan besar, Pastor bilang ya, apalagi sebagai pelaku bisnis, kadang juga keputusan-keputusan bisnis itu dilakukan berdasarkan logika atau data, tapi dalam iman Kristen kan juga ada kalanya Tuhan itu mengarahkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat atau logika kita. Nah, mungkin bagaimana Pastor bisa menjelaskan secara iman Kristen apa itu akal manusia dan apa itu standar kebenaran yang mungkin harus Eh, digunakan. Mm-mm. oke, oke. Contoh dulu ya, contoh ya. Mm-mm. Contoh di Yes. Alkitab. Mm-mm. Hawa Mhm. di Ya. Taman Eden. Mhm. Alkitab mengatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan.
Mhm. Jadi perempuan itu melihat dengan matanya lalu berpikir bahwa buah itu baik untuk dimakan. Coba kalau Hawa berpikir buah itu tidak baik untuk dimakan, nggak akan dimakan. Mhm. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena dia pikir memberi pengertian. Mhm. Jadi akalnya mengatakan buah itu kelihatannya enak dan bermanfaat karena memberi pengertian. Tapi ternyata salah kan? Ya. Kenapa? Karena Tuhan berkata jangan dimakan. Jadi apa yang terlihat baik secara logika ya belum tentu itu benar Mhm. gitu. Contoh lain, Mhm. Abraham dan Sarah, ya kan? Ya. Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Anak satu pun nggak punya. Jadi mereka berdua, Abraham dan Sarah, kemudian berpikir-pikir, gimana nih solusinya nih? Oh, kita bantu Tuhan. Lewat siapa? Hagar. Kenapa? Ya karena Sarah sudah tua, rahimnya sudah tertutup. Jadi secara logika, akal sehat, ya Allah harus dibantu gitu, ya kan? Kalau enggak gimana? Secara logika udah nggak bisa, akal sehatnya nggak mungkin. Nah, saya nggak tahu berapa kali kita dalam hidup, dalam bisnis, dalam pekerjaan selalu bisa berpikir, wah itu sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan, gitu kan? Seperti eh, Abraham dan Sarah ini berpikir, ya nggak mungkin janji Tuhan digenapi kecuali kita membantu Tuhan. Nah, ternyata salah kan? Mhm. Ya. Ada. Jadi ya sekali lagi apa yang masuk akal dalam logika manusia belum tentu benar. Contoh lain lagi Petrus. Mhm. Ketika Tuhan Yesus mulai bercerita pada murid-muridnya bahwa ia harus menderita dan mati, lalu Petrus membantah, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ya kan? Ya. Wah, masuk akal. Siapa yang mau pemimpin dan gurunya menderita apalagi sampai mati? Nggak ada yang mau. Tapi ternyata pikiran Petrus ini kan salah. Ya. Kan bertentangan dengan rencana penebusan Tuhan. Mhm. Sampai Yesus menegur Petrus. Kata-kata yang Yesus gunakan ini keras sekali kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis. Bayangin ya, kalau kita apa namanya berbuat satu kesalahan, lalu gembala kita ya marahin kita pakai kata-kata iblis gitu, apa yang kira-kira terjadi? Udah pasti keluar dari gereja minggat kali ya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, Mhm. melainkan yang dipikirkan manusia. Padahal motifnya Petrus ini ya sebenarnya motif yang baik, yang tulus. Tapi logikanya Mhm. tidak align dengan kehendak Tuhan. Ya ini beberapa contoh-contoh di Alkitab. Mhm. Ya. Nah, Yes. kenapa sih kita ini nggak bisa percaya 100% kepada akal manusia? Karena akal manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, itu sebenarnya akal manusia itu rusak dan terbatas. Mhm. Ya, contoh dalam Roma 1 ayat 21 ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Ya, ini kan akibat dosa. Pikiran manusia jadi apa? Sia-sia. Yang saya katakan rusak tadi ya. Dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Ya kan? Mhm. Nah, jadi ya kita menyadari nih bahwa akal manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, ya akal manusia ini tidak netral. Akal manusia itu cenderung jatuh atau cenderung condong kepada kejahatan dan dosa. Mhm. Itu kita harus menyadari nih bahwa ya inilah memang konsekuensi dari dosa di mana penebusan yang terjadi itu belum sempurna.
Jadi penebusan sempurna itu pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang ini memang kita dijamin semuanya kalau mati masuk surga. Tapi dalam kehidupan kita masuk di dunia ini, termasuk dunia, ini penebusannya belum sempurna. Itu teologi yang disebut uh, already and not yet. Jadi already itu artinya sudah apa? Sudah diselamatkan, tapi belum sempurna. Nah, karena itu kita menyadari toh Indi bahwa standar kebenaran itu bukan logika manusia tapi pewahyuan Tuhan. Ini penting. Standarnya itu bukan logika tapi firman yang diwahyukan. Ya, Yes. jadi artinya kita mulai menyadari bahwa akal kita ini bukan standar tertinggi dalam kita membuat keputusan. Akal manusia ini alat bantu sebenarnya. Untuk apa? Untuk kita mengerti apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Ya, jadi apa namanya? Saya mau loncat dikit aja supaya waktu kita nanti kita bisa ada untuk berinteraksi. Yes. Jadi tadi pertanyaannya ya ini kan gini. Jadi apa sih pandangan Standar, Alkitab mengenai akal standar manusia, kebenaran. Yes, akal betul. sehat? Ya, Pastor. Yang pertama, akal itu diciptakan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi akal ini apa namanya ya? Kita jadi orang Kristen tidak boleh membuang akal sehat, ya kan? Ya. Jadi ini gini, saya juga nggak mau kita menjadi orang yang apa ya, mungkin kata ekstrim itu kurang cocok dipakai, tapi orang-orang Kristen yang hanya mengandalkan sisi iman tanpa menggunakan akal sehat, menurut saya ini juga tidak sehat. Karena akal sehat itu diberikan Tuhan, diciptakan dan diberikan oleh Tuhan juga pada kita. Ya. Jadi akal sehat ini bagian dari gini, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Yes. Ya. Dan salah satu, ini saya pernah cerita di sini kan, antara pria dan wanita. Ya. Jadi Tuhan itu punya pikiran dan perasaan. Nah, kepada pria diberikan lebih banyak pikiran daripada perasaan. Pada umumnya ya, India. Kepada wanita diberikan lebih banyak perasaan daripada pikiran. Pada umumnya. Tapi itu enggak selalu harus begitu. Intinya adalah pikiran dan perasaan, atau dalam hal ini pikiran dan akal sehat, itu sebenarnya adalah refleksi dari gambar Allah dalam kehidupan manusia. Jadi ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, salah satu yang Tuhan berikan adalah kemampuan berpikir. Ya, kenapa? Tuhan itu Tuhan yang maha bijaksana. Artinya, ketika manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, Tuhan itu memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, untuk menimbang, dan untuk memilih. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Dari mana itu? Dari gambar Allah dalam kehidupan manusia. Sampai di sini bisa diikuti ya India. Yes. Correct, Ini Pastor ya. Betul satu sekali. demi Jadi, satu. ya. Jadi Tuhan itu memberikan manusia akal bukan untuk menolak iman. Jadi kita itu tidak perlu me, apa itu me, Mempertimbangkan. melawankan. Jadi kalau kita itu beriman nggak berarti nggak boleh pakai akal. Kalau kita berakal berarti nggak pakai iman, nggak boleh gitu, ya kan? Tapi justru iman dan akal itu harus berjalan bersama-sama. Iman kita itu harus diiringi oleh akal kita juga harus tunduk kepada iman kita. Ya, jadi apa sih, kenapa sih Tuhan itu menciptakan akal sehat? Tadi saya sudah katakan ya, supaya manusia bisa menjadi bijaksana dalam membuat keputusan, bisa berpikir, bisa menimbang, bisa memilih, ya, bisa memahami. Selain itu, Tuhan itu memberi akal pada manusia supaya manusia itu bisa memahami Tuhan, walaupun ya
Walaupun pemahaman kita akan Tuhan itu hanya sebagian kecil daripada kebesaran Tuhan. Ya. Jadi kita menyadari ya, Tuhan itu memberikan akal, tadi selain untuk manusia bisa membuat keputusan yang bijaksana, juga supaya manusia itu bisa mengenal Tuhan ya Mhm. dengan akal budi kita. Mengasihi Tuhan dengan hati, tapi mengasihi Tuhan juga dengan akal budi. Nah, walaupun ya ini kan ada pepatah nih dalam bahasa Indonesia ini tak Mhm. kenal maka tak Tak sayang. sayang. Mhm. Jadi kalau kita ini mau mengenal, mau sayang sama Tuhan, harus mengenal Tuhan. Nah, mengenal itu pakai otak, pakai akal sehat kita, ya, pakai pikiran kita. Walaupun tadi saya katakan pemahaman kita akan Tuhan itu kecil dibanding dengan pribadi Allah sendiri. Jadi ya nggak mungkin manusia melalui pikirannya bisa mengenal Tuhan secara utuh semuanya, ya. Tapi salah satu fungsi akal sehat adalah supaya kita ini bisa mengenal Tuhan. Kemudian apalagi tadi saya katakan untuk membuat keputusan yang bijaksana, ya. Yes. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu Indi, Ya. nanti Oke. kepanjangan. Ya. Well, Pastor ini saat ini kan kita sudah kayak apa sih di era yang bisa dibilang kita digiring kepada yang namanya rasional, sangat rasional, budaya modern yang sangat rasional gitu ya. Nah, gimana supaya especially buat anak-anak muda juga, buat pebisnis yang muda juga, mungkin bisa disampaikan apa sih bahayanya yang bisa terjadi ketika orang tuh percaya terlalu, orang percaya, orang beriman itu terlalu mengandalkan logika manusia tanpa mempertimbangkan kebenaran firman. Mungkin seperti yang Pastor sampaikan ya, karena sekali wah ini kan kayak apa istilahnya kalau boleh pinjam bahasanya tuh canglinya kan gini kayak gitu kan Pastor. Rata-rata begitu. Mungkin Pastor boleh sampaikan apa sih bahayanya ketika hanya berjalan sesuai itu kemudian tanpa mempertimbangkan kebenaran atau tidak taat pada kebenaran yang mungkin tidak selalu masuk akal. Nah, silakan Pastor. Kalau orang salah Mhm. lihat, pernah salah lihat nggak? Ya, Salah lihat, ya kan? beberapa Eh, kali sering Pastor mungkin ya, nggak cuma beberapa kali. salah lihat, aku nggak tahu salah lihatnya salah lihat apa. Mhm. Salah lihat angka, Salah lihat angka, sering kali ini lihat. sering. Salah lihat orang, gitu. Orang, heeh. Salah lihat ya salah aja, kita pikir benar tapi ternyata salah. Mhm. Atau salah dengar, Yes, salah sering. dengar, ya kan? Tadi, yuk makan-makan. Undangannya nggak pakai WhatsApp, undangannya lisan. Mhm. Jam 6 ya, gitu. Kita dengarnya jam 7. Dan ini juga saya sering. Ya kan, salah dengar. Ya kalau salah dengar artinya apa ya? Salah aja. Mhm. Ya. Nah kalau ini salah pikir. Mhm. Itu salah pikir. Apa yang kita pikir benar, ternyata nggak benar. Mhm. Jadi ya kalau ditanya akibatnya apa ya salah aja. Sama dengan salah lihat, sama dengan salah dengar, ini salah pikir. Nah, Mhm. masalahnya itu kalau ini urusannya cuman jam makan tadi ya konsekuensinya ringan ya kan ini. Mhm. Ya. Paling kamu datang jam 7 makanan udah habis gitu kan. Ya. Atau tadi saya bilang kamu diundang pesta teman, kostumnya putih ya, kamu nggak dengar, datang pakai kostum merah gitu ya. Mhm. Konsekuensinya kecil, tapi ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang kalau kita salah pikir itu konsekuensinya bisa panjang, ya kan? Mhm. Salah dalam berinvestasi, misalkan. Mhm. Apa yang kita pikir investasi ini akan mendatangkan laba besar, ya kan? Oh, kamu menaruh duit di sini ya, tiap bulan dapat 10%. Langsung akhir bulan ditransfer, tiap akhir bulan 10%. Bayangin, kamu membayangkan kalau saya naruh duit di bank tabungan, bank tertentu, itu paling dapatnya 1%. Bank lain tabungan paling 1,5%. Deposito paling 6% setahun. Mhm. Ini ada investasi yang 10% sebulan. Lalu kita masukkan uang kita. Dan ini
kasusnya model kayak gini toh ini bukan hanya uangnya, bila perlu minjem uang, Hmm. menggadaikan rumah, menggadaikan motor, menggadaikan mobil, menggadaikan ijazah, minjem uang di bank atau di tempat lain, bayar bunga misalkan 5%, 6%, tapi saya setahun ya, atau 10% setahun, tapi saya investasikan di sini dapat 10% sebulan. Seolah-olah ini suatu pikiran yang sangat brilian ya. Kamu bisa mikir, wah, cuma aku yang ngerti loh, ini orang lain nggak ngerti. Ini cuma aku yang tahu gitu seolah-olah. Tapi ternyata salah. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Tadi saya katakan, standar utama kita tidak lagi hanya pikiran kita, tapi pikiran kita tuh harus diterangi oleh firman Tuhan. Itu kata-kata yang digunakan oleh Alkitab kan, harus diterangi oleh firman Tuhan. Atau pikiran kita ini harus dituntun oleh firman Tuhan. Atau pikiran kita ini harus diuji oleh firman Tuhan. Atau pikiran kita ini harus difilter dengan firman Tuhan. Atau pikiran kita ini harus diselaraskan. Nah ini berbagai kata-kata yang menurut saya ya ujungnya sama. Intinya apa namanya, keputusan kita itu sebelum diputuskan oleh pikiran kita harus dicocokkan dulu dengan firman Tuhan gitu, dengan Alkitab. Apakah ini sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dari firman Tuhan? Jadi jangan hanya membuat keputusan berdasarkan apa yang terasa benar, tapi harus apakah yang firman katakan tentang, apakah yang firman Tuhan katakan tentang hal ini, begitu ya. Lalu yang lain selain firman Tuhan apa? Doa, ya. Doa. Jadi bukan hanya berpikir untung ruginya, tapi ya doa gitu. Tanya sama Tuhan. Biasanya Tuhan itu menuntun kita melalui damai sejahtera. Artinya kalau ini bukan nggak damai sejahtera, ojo ditabrak. Jangan ditabrak. Eh, apa namanya? Eh, biasanya hampir semua orang yang salah membuat keputusan toh Indi, Ya. kalau saya tanya sebenarnya kamu ini sudah pernah terasa enggak gitu. Sebagian besar menjawab sebenarnya sudah ada sesuatu yang terasa, yaitu apa? Damai sejahteranya berkurang, misalkan begitu. Nah, itu kan sudah warning yang harus menjadi apa lampu kuning dalam kehidupan kita ya, dimana kemudian harusnya kalau udah lampu kuning apa ya kita pelan-pelan lah, bila perlu berhenti dulu kan, jangan digas gitu loh, nangkep ya Indi? Yes, Justru got it. kalau udah lampu kuning ini harus direm, kemudian doa lagi, tanya sama pemimpin rohani, tanya kepada konselor, tanya kepada orang yang bisa diminta nasihat, pikir lagi gitu. Intinya kalau udah lampu kuning itu jangan digas, malah justru harus direm. Itu bedanya kita di perempatan sama di dalam membuat keputusan, ya kan? Kalau kita di jalan lampu kuning gas kali ya. Tapi kalau kita ini mau membuat keputusan dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan, lampu kuning itu direm gitu, Indi. Oke, Pastor, ada nggak sih langkah praktis yang aplikatif mungkin ya dari Pastor Budi yang mengenai prinsip bahwa kebenaran itu memang tidak selalu sejalan dengan akal manusia? Hal yang aplikatif. Pastor Tadi Budi saya sebenarnya udah sudah nyinggung-nyinggung dikit sedikit. Ha? mengenai kalau lampu Mm, kuning itu jangan mm, digas. mm, Ini penting nih. mm, Jadi apa namanya? Ya itu tadi saya katakan banyak orang sebenarnya sudah merasa ini sebenarnya lampu kuning, tapi entah kenapa karena mungkin pikiran untungnya lebih apa ya, ketamakannya ya lebih kuat ya, daripada betul. hatinya ya malah digas gitu misalkan ya. Mhm, Eh, apalagi ya ini em, apa yang dianggap benar atau disetujui banyak orang itu mhm. belum tentu benar juga gitu. Jadi mayoritas itu bukan ukuran kebenaran. Yes. Apa? Karena kebenaran Tuhan itu sering melawan arus dunia. Nah, ini penting kan? Ya. Jadi dalam dalam
kehidupan kita sebagai anak Tuhan, opini mayoritas itu nggak bisa dijadikan standar benar atau salah. Belum tentu yang mayoritas pasti benar, yang minoritas pasti salah. Belum tentu, walaupun mungkin sebagian besar itu benar gitu ya. Tapi Mhm. belum tentu benar. Lah ini kan kita harus aware akan hal ini sehingga kita nggak asal nyemplung aja gitu kan. Semua orang melakukannya ikut nyemplung gitu. Seperti zaman itu robot gitu kan, investasi robot dulu semua orang melakukannya ikut nyemplung. Ya, eh, ya di Alkitab ada contohnya. Mhm. Orang Israel memilih menyembah lembu emas. Mhm. Mayoritas setuju setuju gitu, tapi kan nggak benar gitu ya. Jadi apa sih kalau Itu dalam masih banyak ya, Pastor ya. Masih banyak istilahnya begini kalau yang dominan itu selalu jadi kayak wah ini kayak voting misalnya itu kan suara terbanyak gitu kan persetujuan ya terbanyak gitu. Mm-mm. apa yang teman-teman kita lakukan, walaupun itu sebagian besar orang zaman sekarang melakukannya belum tentu benar Mhm. gitu. Jadi ya kita harus berani berdiri dalam kebenaran walaupun harus melawan arus opini umum gitu ya. Artinya Mm-mm. ya kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus harus sadar akan hal ini aja tuh. Dimulai dari kesadaran kita bahwa yang masuk akal belum tentu benar, yang mayoritas opini orang juga belum tentu benar. Eh, Justru kadang-kadang kita nih sebagai anak Tuhan harus berani berdiri di atas kebenaran melawan arus, Ya. melawan opini umum begitu ya. Mhm. Banyak contoh di Alkitab kan, Nabi Nuh. Mhm. Semua orang mengejek Nuh, kamu nih ngapain sih Nuh? Oh, kayak orang nganggur aja Nuh, bangun bahtera di atas gunung gitu. Daniel, ya kan, sampai harus masuk gua singa. Mhm. Jadi ya kita harus ini mungkin pesan buat anak-anak muda sekalian lah ya. Ya, yes, Pastor. Mm-mm. Jadi kita itu harus jadi orang-orang yang relevan. Itu saya setuju. Mhm. Tapi relevan itu artinya kita itu hidup menginjak bumi. Itu ya. Tapi bukan berarti harus populer. Jadi kalau ada lagu pop, kata lagu pop itu kan dari kata populer. Mhm. Budaya populer, pop culture, kata dari kata pop itu kan populer. Mhm. Populer itu artinya yang dipercaya dan dilakukan oleh Mhm. sebagian besar orang. Mhm. Nah, kita nih anak-anak muda harus bisa jadi orang yang relevan. Relevan itu artinya kita nginjak bumi. Mhm. Kita ini ada di tahun berapa? 2025. Berarti kita ada di sini. Kita nggak hidup di masa lalu, kita nggak hidup di masa depan, kita hidup menginjak bumi di tahun 2025. Gitu. Mhm. Kalau kita hidup di masa lalu, ya kamu nggak relevan gitu. Artinya apa namanya ya, eh, tidak relevan dengan zamannya gitu. Ya. Kalau kita hidup di masa depan, ya maksudnya hidup di masa depan tuh hanya mimpi gitu ya. Ya kamu hanya hidup dalam dunia mimpi. Tapi Mhm. kalau kita jadi relevan, kita menginjakkan kaki. Tetapi ya kita harus menyadari bahwa eh, Roma 12 ayat 2 itu sangat jelas sekali, Indi, mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Atau kalau versi The Message mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan budaya di sekitarmu. Keren. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Mhm. Bahkan kalau The Message itu dengan jelas mengatakan budaya di sekelilingmu ini menarik engkau turun Mhm. ya dari standarnya Tuhan. Tapi hiduplah melalui pembaruan budimu dan mengizinkan Tuhan mengubah hati dan pikiran kita karena Tuhan itu selalu menarik kita ke atas. Ya, artinya kita menyadari bahwa uh, budaya modern ya apa namanya ya itu nggak selalu benar gitu.
Mhm. Artinya kita sebagai anak-anak muda ini justru harus menggunakan akal sehat kita yang diterangi firman Tuhan supaya kita itu bisa memfilter budaya yang ada di sekitar kita dengan kacamata firman Tuhan. Ya, Mhm. walaupun kita ini hidup menginjak bumi tahun 2025. Sekali lagi saya mau anak-anak Tuhan ini menjadi orang-orang yang relevan. Mhm. Relevan itu nanti akhirnya kita bisa menjadi jawaban bagi dunia. Jadi Ya. kita ini nggak hidup di awang-awang begitu ya, tapi kita tuh menginjakkan kaki di bumi, kita bisa tahu persoalan hidup manusia, kita bisa tahu pergumulan manusia, dan kita membawa solusi. Ya, Mhm. Yes. eh, apa namanya? Jangan kita ini hanya ikut-ikutan tren, Mhm. tapi kita ini harus bisa mengerti standar kebenaran adalah firman Tuhan atau apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Ya, eh, Itu anak-anak muda begitu tuh Pastor. Jadi apa pertanyaannya jadi kayak yang semua orang melakukan, jadi kayak wajar untuk melakukan juga. Fine-fine aja juga mereka melakukan, jadi kayaknya wajar juga gitu. Ada pertanyaan begitu. Jadi kalau semua banyak orang melakukan, apakah itu sebagai sebuah kewajaran atau harus bagaimana? Jadi kelihatan aneh apa enggak katanya begitu. Mungkin Pastor boleh mungkin lanjut. kita sampai ke ujung ya, Indi ya. Ini saya Yes, bagi terutama kita bicara pada para pengusaha, para profesional lah ya, yes. yang setiap hari harus membuat banyak keputusan-keputusan penting. Jadi ya sebenarnya pesan hari ini itu sangat sederhana sih Indi. Mungkin Mhm. tadi kita ngomongnya ini karena apa ya berusaha untuk memasukkan banyak hal dalam waktu 30 menit. Tapi Mhm. sebenarnya pesannya itu sederhana bahwa apa yang masuk akal itu belum tentu benar. Yes. Artinya apa? Artinya kita harus menyadari bahwa, hei, memang akal itu Tuhan yang ngasih. Dan Tuhan mau akal itu dipakai. Mhm. Saya juga nggak setuju dengan orang-orang yang hanya mengandalkan iman tanpa memakai akal. Yeah. Gitu. Mhm. Hidupnya nggak nampak di bumi. Tapi kita juga menyadari bahwa apa yang masuk akal itu belum tentu benar. Artinya apa? Semua pikiran kita itu harus diuji. Diuji dengan firman dan diuji dalam doa. Itu mungkin bottom line-nya di situ ya. Juga termasuk apa Indi? Yang disetujui mayoritas juga belum tentu benar. Artinya kita ini nggak bisa cuma ikut arus ya apa yang orang lakukan, apa yang disetujui banyak orang, opini banyak orang, lalu kita menganggap ya kalau sebagian besar orang melakukan berarti ini sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar belum tentu juga. Nah, kesadaran inilah yang saya mau bawakan hari ini. Sampel sih. Tadi saya Mhm. mau beri ilustrasi-ilustrasi yang sederhana ya. Yes, keren Kalau Pastor. salah salah dengar ya ya salah aja gitu. Salah. Salah lihat ya salah. Salah pikir ya salah gitu aja. Mhm. Eh, mirip salah dengar, salah lihat, salah pikir. Mhm. Nah, tergantung salahnya ini dalam hal yang apa gitu ya. Kalau kamu nulis cek, tadi kalau bilang salah lihat ya, salah kebanyakan 01, wah itu konsekuensinya bisa besar, bener nggak? Ya, berat. Nulis cek atau kamu nulis transfer, Nah, salahnya cuma satu, angka 0 gitu. Angka 0 itu nggak ada nilainya, tapi kalau dipasang di belakang, wah itu bisa konsekuensinya berat ya kan? betul, betul Pastor. Pastor, Nah, sama sih. Jadi pikiran kita ya ada hal yang konsekuensinya ringan, ada yang konsekuensinya berat. Kenapa Pastor ini? mungkin jadi headline-nya apa namanya? Desain khusus Tuhan untuk akal sehat yang mungkin bisa jadi di bold buat Pastor. Tuhan mau kita pakai akal sehat kita untuk membuat keputusan-keputusan yang Yes. bijaksana. Right. Ya, Yes. maksudnya saya juga mau anak-anak Tuhan memakai akal sehatnya itu dipakai. Mohon maaf ya ini, Mhm. banyak orang itu yang males. Males itu ada dua. Satu males secara jasmani namanya mager. Mhm. Mager. Tahu kan mager ya? Ya, males gerak. Males gerak.
Dan tapi saya jumpai banyak juga, termasuk anak-anak Tuhan, males mikir. Nggak tahu kalau males gerak, mager. Kalau males mikir, mami. Apa Mami makir? tuh Gitu. makir. Males mikir, nggak mau pakai pikirannya, gitu. Jadi ya, apa namanya, saya ingin mendorong lah, maksudnya anak-anak Tuhan, pakai pikiranmu, baik secara akademis, ya kan, dalam pekerjaan, pikirannya diasah, apa namanya ya, eh, ya dipakai pikirannya gitu intinya, Indi. Walaupun pikiran kita serahkan kepada Tuhan untuk diterangi oleh firman Tuhan. Tapi saya mau anak-anak Tuhan ini ya orang-orang yang jago menggunakan pikiran. Jangan jangan tadi ya, ada ekstrim satunya yang kita juga nggak mau ya. Kita hanya beriman tanpa menggunakan akal sehat dan logikanya gitu, Indi. Yes. Nah ini, jadi desainnya keren banget seperti yang pesan Pastor ya. Kita diminta untuk menggunakan akal untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Well, Pastor, closing statement. Ya, sebenarnya tadi udah closing statement itu ya. Boleh di-repeat, Pastor? Ya, jadi saya percaya akal itu Tuhan yang ngasih. Tuhan mau kita menggunakan akal kita, tapi pada saat yang sama kita juga aware bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, akal sehat manusia itu tercemar, rusak, ya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak bisa percaya 100% kepada akal kita sendiri dan tidak bisa menggunakan akal manusia sebagai standar kebenaran. Nah, kalau kita nggak bisa menggunakan akal, kita sebagai standar kebenaran, berarti apa? Harus ada standar yang lain yang benar, yaitu apa? Firman Tuhan, ya. Lalu juga apa? Kita selain doa tadi yang saya katakan ya. Jadi selain menggunakan akal sehat juga doa. Dari doa itulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera atau tidak damai sejahtera ini. Oke. Yes, ada ayat, Pastor, yang mau dipakai untuk closing statement? Um, Ya, tadi ayat yang pertama aja itu harus diingat ya, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, ya. Mungkin ini aja lah. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, lalu dikatakan apa? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, lalu akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu. Komplit Di banget endingnya. Oke. Baik, Gunsoli, itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Pastor, thank you banget buat waktunya. Ya, Next month Indi, lagi ya, Pastor sama-sama. ya. Tuhan berkati. Bless. Thank you, Pastor. Yuk.